bersama saya Cahya Anindya akan menemani Anda dalam berita terkini. Langsung saja ke berita pertama. Pemirsa, baru-baru ini suami dari artis Sandra Dewi tiba-tiba menyita perhatian publik karena dugaan korupsi izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022. Ia merupakan satu dari 16 tersangka kasus dugaan korupsi perusahaan tersebut yang ditaksir merugikan uang negara sekitar 271 triliun. Pengumuman tersangka Harvey Muiz dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung pada Rabu 27 Maret, di mana Kejaksaan Agung telah mengumpulkan 2 alat bukti yang cukup dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Timah. Setelah menetapkan tersangka, Harvey Muiz ditahan di Rutan Salemba Kejari selama 20 hari untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari situlah banyak yang menduga jika aset milik mereka akan disita negara itu, artinya Harvey tidak hanya terancam hukuman, tetapi juga akan dimiskinkan. Salah satu aset yang mungkin disita ialah pesawat pribadinya, mengingat selama ini pasangan suami istri itu kerap berlibur menggunakan pesawat pribadi. Lantas, benarkah selama ini Sandra Dewi enggan membeberkan aset berupa pesawat pribadinya lantaran mengetahui perbuatan suaminya? Tidak hanya pesawat pribadi, aset pribadi lainnya berupa properti bangunan mewah juga kini tengah menjadi sorotan. Mungkinkah bangunan mewah yang menjulang bagai istana itu akan disita? Tidak hanya aset pribadi Harvey Muiz dan Sandra Dewi yang terancam disita. Bangunan mewah satu kompleks yang terletak di Senayan Residen milik Crazy Rich Helena Lim juga terancam disita. Tidak hanya aset bergerak, aset non bergerak seperti bisnis yang tengah dijalani Sandra Dewi dan suaminya juga terancam dicabut izin perusahaannya. Jika benar Harvey Muiz terlibat kasus korupsi yang saat ini disangkakannya. Begitu besarnya kerugian negara akibat skandal korupsi yang dilakukan Harvey Muiz dan Helena Lim membuat sejumlah pakar hukum bersuara. Jika aset Harvey Muiz dan Helena Lim juga akan disita, tidak hanya bangunan dan usaha yang mereka miliki, tetapi juga aset lainnya, misalnya saja kendaraan mewah yang pernah mereka pakai saat menikah terancam akan disita. Berita selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika masih mencatat adanya gempa susulan di wilayah Tuban, Jawa Timur. Menurut data, sudah ada sebanyak 300 gempa yang terjadi di utara perairan Tuban selama Jumat 26 Maret hingga Selasa 26 Maret 2024. Hal ini disampaikan oleh Kepala Stasiun Geofisika Kelas 2 Ruli Oktavia Hermawan. Ruli mengatakan titik gempa yang lebih dekat dengan Pulau Bawean Gresik tersebut berkekuatan paling kecil magnitudo 2,7. Sedangkan untuk yang terbesar magnitudo 6,5. Rinciannya adalah gempa berkekuatan magnitudo 2,0 lebih terjadi sebanyak 118 kali. Kemudian gempa magnitudo 3,0 lebih terjadi 147 kali. Selanjutnya di atas magnitudo 4,0 terjadi 20 kali dan gempa magnitudo 5,0 sampai 6,0 terjadi 3 kali. Sementara magnitudo 6,0 terjadi 1 kali. Dijelaskannya gempa yang berpusat di laut itu dirasakan di Tuban dalam skala intensitas 4 hingga 5 mmi dan Bawean intensitas 3 hingga 4 mmi. Untuk sementara warga memilih tetap tinggal di tenda darurat. Pasalnya warga khawatir terjadi gempa susulan yang lebih besar. Meski tinggal di tenda darurat, kebutuhan pokok dipastikan akan tercukupi. Selanjutnya, dalam video yang beredar di media sosial, badan bus terbalik setelah terjun bebas dari jalan tol. Akibatnya bagian atap bus mengalami ringsek parah. Beberapa penumpang kemudian dievakuasi oleh warga sekitar ke lokasi yang lebih aman. Ada juga penumpang yang terjepit badan bus. Beberapa penumpang yang berhasil diselamatkan tampak syok setelah kejadian. Saat ini pihak berwenang menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi badan bus dan juga korban. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas di jalan tol sedikit melambat karena pengendara yang ingin menyaksikan peristiwa tersebut. Bus tersebut mengangkut penumpang dari Jakarta ke Semarang. Mulanya bus tersebut melaju di jalur 2, kemudian beralih ke kiri jalan hingga terjun bebas. Adanya dugaan kecelakaan ini dipicu supir bus yang mengantuk. Namun hal tersebut masih dalam proses investigasi pihak kepolisian.
Sejauh ini belum diketahui jumlah pasti korban yang terluka dalam peristiwa tersebut. Sekian berita terkini hari ini, saya pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi.